Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ashifa Ibna Rehani dengan NIM 24650067 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan program kalkulator sederhana menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Saya akan menjelaskan baris per baris kode programnya agar teman-teman semua bisa lebih memahami fungsi dari setiap bagian kode yang digunakan. Pada form 1 desain ini, saya menggunakan button. Yang ini adalah button. Lalu saya mengganti namanya sesuai dengan angka-angkanya. Seperti 1, 2, nih, button 2, button 3, button tambah, button kali, button kurang, button kali, button bagi, button hasil, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya menggunakan text box. Text box ini saya mengisi teksnya menjadi 0. Tampilannya seperti ini. Saya mengklik 2 kali pada button 1 ini, lalu tampilannya seperti ini, kodenya seperti ini. Lalu di sini ada public class form 1. Ini mendefinisikan sebuah form bernama form 1. Ini adalah kelas utama dari aplikasi kalkulator. Lalu yang ini, saya jelaskan satu-satu. Phrase 6 itu menyimpan angka pertama yang diinput pengguna. Lalu ada second 6. Ini untuk menyimpan angka kedua. Kemudian ada operations. Ini menyimpan kode operasi. Seperti 1 sama dengan tambah, 2 sama dengan kurang, 3 sama dengan kali, 4 sama dengan bagi. Terakhir ada operator selector. Ini penanda bahwa user telah memilih operator. Lanjut pada button 1. Button 1 ini adalah angka 1. Ini adalah if. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Di sini kita mengecek apakah isi text box 1 tidak sama dengan 0. Lalu 10 berarti kalau kondisinya benar. Dia melakukan perintah setelahnya, yaitu text box 1 dot text tambah sama dengan 1. Di sini juga ada else. Else kalau kondisinya salah, maka dia akan melakukan perintah yang ini. Text box 1 text sama dengan 1. Yang terakhir ada and if. And if digunakan untuk menutup blok if agar program tahu batas akhir pengecekan. Jika text box 1 tidak sama dengan 0, maka angka 1 ditambahkan ke belakang angka yang sudah ada. Jika isinya 0, maka langsung diganti jadi 1. Button 2 sampai 9 sama dengan button 1. Cara pengerjaannya hanya mengganti angka yang ditambahkan saja. Seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini saja yang diganti. Selebihnya sama semua. Di sini ada button 0. Ini adalah button 0. Kita klik 2 kali. Muncul tampilan seperti ini. Kita menamakan ini aja, kodenya seperti ini. Tombol 0 hanya ditambah jika text box 1 bukan 0 untuk mencegah angka 00 atau 000 dan seterusnya. Kemudian ada button C. Ini adalah tombol clear untuk menghapus. Yang ini. Programnya hanya seperti ini. Ini menghapus input di layar dan mengembalikannya ke angka 0. Lanjut ada button titik. Ini button titik.
programnya seperti ini. Ini mengecek apakah sudah ada titik di input. Jika belum, titik akan ditambahkan, tujuannya untuk angka desimal. Seperti 3,9 atau berapa. Dia menggunakan titik. Selanjutnya ada button tambah. Ini button tambah. Namanya saya sudah ubah agar tidak bingung. Nah, programnya seperti ini. Ini untuk menyimpan angka pertama, yaitu first num. Lalu mengosongkan text box 1 agar pengguna bisa input angka kedua. Selanjutnya ada operator selector sama dengan true. Ini menjadi true sebagai tanda operator dipilih. Terakhir ada options sama dengan 1 sama dengan tambah. Ini artinya operator ditambahkan. Tambahkan 1. Lalu button kurang, button kali, dan button bagi sama seperti button tambah. Tinggal diganti ininya saja sesuai dengan angkanya. Ini bisa diganti X atau ini. Nah, ini adalah program terakhirnya. Jika operator sudah dipilih, operator selector sama dengan true, input yang baru dimasukkan jadi second num. Nah, terus 1 itu sama dengan tambah, 2 itu sama dengan kurang, 3 itu sama dengan kali, dan 4 sama dengan bagi. Jika pembagian dan second num sama dengan 0, tampilkan error. Agar tidak crash. Setelah operasi selesai, operator selector di reset ke false. Operator selector sama dengan false. Nah, untuk penjelasan tambahannya, yaitu ada dim. Dim digunakan untuk mendeklarasikan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan data, misalnya angka, teks, dan lain-lain. Lalu ada if dan else. Ini adalah struktur percabangan untuk memilih kondisi. Lalu ada tambah sama dengan. Ini menambahkan teks ke teks yang sudah ada. Desimal digunakan jika kita ingin menyimpan nilai yang mengandung koma, seperti hasil pembagian atau input pengguna yang mungkin berupa desimal. Contohnya seperti ini. Dim first num as desimal. Artinya first num bisa menyimpan angka seperti 12,5 dan lain-lain. Kemudian ada integer. Integer digunakan untuk menyimpan angka bulat seperti 1, 2, minus 10, 100, dan lain-lain. Integer digunakan saat kita hanya butuh angka tanpa koma. Contohnya untuk kode operasi seperti 1 sama dengan tambah, 2 sama dengan kurang, dan lain-lain. Contohnya seperti dim operation as integer. Ini berarti operations bisa menyimpan angka seperti 1, 2, 3, dan lain-lain yang digunakan untuk menandai jenis operasi matematika. Terakhir ada boolean. Boolean digunakan jika kita ingin mengecek suatu kondisi hanya 2 kemungkinan, seperti sudah klik tombol operasi atau belum, seperti sudah klik tombol operator atau belum, program sedang dalam mode perhitungan atau tidak, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Dim operator selector as boolean sama dengan false. Artinya variabel
operator selektor hanya bisa menyimpan nilai true, ya, atau false, tidak. Di awal, nilainya adalah false karena belum memilih operasi apapun. Langkah terakhir, saya akan merun programnya. Nah, ini dia tampilan runnya. Misal kita memasukkan 12 kali 5 sama dengan 60. Seperti ini. Demikian penjelasan mengenai program kalkulator sederhana. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara membuat dan memahami alur kerja dari program kalkulator ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.